Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis bank. Jadi selain seperti yang kita ketahui, bank itu menghimpun dana kemudian menyalurkan kepada masyarakat secara kredit. Nah, jadi bank itu sendiri memiliki bisnis seperti menghimpun dana dari masyarakat atau yang disebut funding. Nah, jadi dari menyimpan dana itu ada bunganya, kemudian serta menyalurkan dana atau yang disebut dengan lending. Nah, dari mereka menyalurkan dana itu ada bunga kreditnya. Nah, jadi dari keempat hal tersebut itu disebut dengan spread base. Kemudian adapun bisnis bank yang lainnya itu memberikan jasa-jasa lainnya seperti mungkin memberikan kredit, memberikan pinjaman atau lain-lainnya. Nah, dari jasa-jasa yang diberikan itu pasti ada biaya-biaya yang akan diambil oleh bank. Nah, biaya-biaya itu disebut dengan fee base. Adapun pos-pos keuntungan bank, yang pertama dari pendapatan bunga atau margin. Jadi pendapatan ini didapat atau pendapatan yang didapat dari hasil bunga kredit atau margin, seperti dari mungkin menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dari menyalurkan dana. Dari hal-hal yang dilakukan tersebut, di situ terdapat biaya-biaya yang diambil oleh bank. Kemudian provisi dan administrasi kredit. Kemudian kedua itu pendapatan operasional. Di situ ada pendapatan komisi dan fee-nya, kemudian pendapatan transaksi falas dan kenaikan nilai surat berharga. Jadi ketika surat-surat berharga itu memiliki nilai tukar atau nilai jual yang tinggi, pasti ada untung atau komisi yang didapat dari bank. Kemudian pendapatan lainnya, jadi dari pendapatan bunga atau margin, kemudian dari pendapatan operasional tersebut, ini merupakan termasuk keuntungan bank, tapi masih kotor, belum termasuk beban lainnya. Kemudian adapun jenis-jenis atau jasa-jasa bank itu diantaranya ada transfer, clearing, inkaso, safe deposit box, kemudian bank card, travelers circuit, kemudian bank garansi, dan letter of credit. Saya akan menjelaskan tentang transfer. Jadi transfer itu sendiri suatu proses pemindahan uang dalam jumlah tertentu yang dilakukan oleh pihak bank atas perintah pihak ketiga kepada bank lain agar membayarkan uang tersebut kepada pihak yang ditujukan oleh pihak ketiga. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, transfer itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, seperti mungkin mengirim uang kepada sanak saudara kita atau melakukan pembelian lalu melakukan transfer. Jadi ketika kita ingin membayarkan sesuatu dengan atas perintah kita sendiri untuk memindahkan uang yang ada di rekening kita sendiri kepada pihak ketiga tersebut. Kemudian di dalam transfer ada beberapa jenis transfer, diantaranya yaitu SKNBI atau lalu lintas viral atau yang disingkat LLG, kemudian real time gross settlement atau RTGS, yang dimana transfer ini mentransfer dana yang dilakukan secara real time dan dapat dilakukan untuk nominal yang kecil hingga menengah. Kemudian telegraphic transfer dan BI-FAST. Nah, BI-FAST ini sendiri yaitu transfer dana yang dimana prosesnya dapat dan cepat dan dapat dilakukan antara rekening di bank yang sama ataupun antara rekening dari bank yang berbeda. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Luciana. Di sini saya akan menjelaskan pengertian clearing beserta mekanismenya. Clearing adalah sarana perhitungan utang piutang atau pertukaran warkat guna memperlancar lalu lintas pembayaran yang terdiri dari pengiriman uang, inkaso, dan pembukaan letter of credit. Tujuannya adalah untuk memperlancar lalu lintas viral dan mempermudah dalam penyelesaian utang piutang secara aman, cepat, dan efisien. Juga sebagai salah satu bentuk pelayanan bank kepada nasabah-nasabahnya. Adapun tahap-tahap atau mekanisme clearing adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan clearing pertama kali dilakukan oleh petugas clearing untuk dicatat ke dalam neraca clearing. Setelah clearing pertama, dilanjutkan dengan clearing kedua. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah ada kekurangan prosedur yang
mengakibatkan penolakan warikat. Pada tahap kedua ini biasanya dikenal dengan clearing return. Selanjutnya, pada tahap ketiga, perusahaan atau bank kemudian mengirimkan data pembayaran kepada bank pengirim. Lalu, bank pengirim mengirimkan transaksinya ke SKNBI bank penerima untuk menerima data transaksi dan dana hasil settlement. Lalu pada tahap kelima, bank penerima melakukan verifikasi nama dan nomor rekening nasabah. Jika tidak sesuai, harus di-return dalam format book. Pada tahap keenam atau tahap terakhir, barulah bank penerima meneruskan transaksinya ke rekening nasabah penerima. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian inkaso beserta mekanismenya. Yang pertama, pengertian inkaso. Inkaso adalah salah satu jenis jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan penagihan sejumlah uang ke suatu pihak atau lembaga tertentu di kota yang berbeda. Adapun bentuk penagihan tersebut berdasarkan warikat, yaitu dapat berupa cek, giro, wesel, dan surat utang. Mekanisme inkaso sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, via bank sendiri. Dalam mekanisme bank sendiri, inkaso dilakukan jika bank tujuan berada di kota yang sama dengan bank pihak pembeli. Dengan begitu, layanan inkaso akan memudahkan nasabah dalam melakukan penagihan, meskipun lokasinya cukup jauh. Kedua, via bank koresponden. Mekanisme selanjutnya adalah dengan adanya pihak ketiga untuk membantu kegiatan inkaso. Jika bank yang ditunjuk tidak memiliki cabang di kota yang sama dengan nasabah, maka dibutuhkan bank koresponden. Proses dalam sistem ini juga terbilang cukup rumit dan memakan waktu yang agak lama dibandingkan via bank sendiri. Via antar cabang bank sendiri. Mekanisme yang satu ini merupakan proses yang paling terbilang mudah dibandingkan via bank sendiri maupun koresponden. Mekanisme inkaso ini sama-sama menggunakan satu bank induk yang sama dengan lokasi cabang yang berbeda. Oke, selanjutnya RTGS atau yang biasa kita sebut dengan Real Time Gross Settlement itu merupakan proses penyelesaian akhir transaksi di mana pembayaran ini dilakukan per transaksi dan bersifat real time. Di mana rekening peserta itu dapat didebit atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah dari pembayar dan penerima pembayaran, seperti itu. Selanjutnya mekanisme RTGS. Nah, itu yang pertama, bank pengirim mengirimkan perintah transfer dana kepada bank penerima melalui terminalnya, yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, setelah itu Bank Indonesia ini mengecek apakah saldo dari bank pengirim itu sudah mencukupi atau belum. Nah, jika sudah cukup, maka proses pemindahan dana dari rekening penerima ke dari rekening pengirim ke rekening penerima bisa dilakukan dan langsung diberi dan Bank Indonesia langsung akan mengkonfirmasi kepada bank penerima. Nah, jika saldo tidak cukup, maka transaksi tersebut ditaruh dalam antrian atau bahkan tidak akan diproses sampai saldonya itu sudah mencukupi. Kemudian ada safe deposit box. Safe deposit box merupakan jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya yang membutuhkan keamanan pada benda-benda ataupun surat-surat berharga miliknya. Bentuknya berupa kotak di mana terdapat ukuran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari para nasabahnya. Dan surat-surat berharga yang disimpan di dalam safe deposit adalah yang pertama sertifikat tanah, kedua saham, 3 surat perjanjian, 3 akte pernikahan, 5 sertifikat tanah, kemudian obligasi, akte kelahiran, dan ijazah. Benda-benda yang dapat disimpan dalam safe deposit box adalah emas, mutiara, berlian, intan, dan permata.
Adapun keuntungan yang dapat diperoleh pihak bank adalah biaya sewa, uang setoran, jaminan yang mengendap, dan pelayanan nasabah. Bank Card and Traveler's Check. Bank Card adalah kartu plastik atau biasa kita sebut dengan ATM yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk ATM ini. Kemudian Traveler's Check dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan. Cek ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang sering perjalanan jauh. Traveler's Check diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ludovicus Ado. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bank garansi. Yaitu bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Terdapat 3 pihak yang terkait dalam penerbitan bank garansi. Proses penerbitan bank garansi, jenis-jenis bank garansi terdapat 4 poin. Yang pertama, bid band, disebut juga tender band, adalah jaminan penawaran. Sedangkan yang kedua, advance payment band, adalah jaminan uang muka. Poin yang ketiga, performance band, adalah jaminan pelaksanaan. Sedangkan poin yang keempat, retention atau maintenance band, adalah jaminan pemeliharaan. Manfaat bank garansi mempermudah atau memperlancar urusan bisnis keuntungan untuk pihak bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi penerima bank garansi, yang pertama, pastikan keaslian dan keabsahan bank garansi dengan cara menghubungi bank penerbit. Yang kedua, periksa masa berlaku bank garansi sesuai dengan jangka waktu proyek Anda. Yang ketiga, periksa dan pahami syarat-syarat klaim untuk memudahkan Anda melakukan klaim-klaim apabila diperlukan. Selanjutnya ada mekanisme bank garansi. Yang pertama ada oblige, yaitu sebagai pembeli proyek. Yang kedua, prinsipal atau kontraktor. Yang ketiga ada surety atau penjamin. Yang keempat ada bank. Letter of Credit atau LC. Letter of Credit merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang, termasuk barang dalam negeri. Kegunaan Letter of Credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan dari pihak pembeli importir maupun penjual eksportir dalam transaksi dagangannya. Pembukaan LC oleh importir dilakukan nasabah melalui bank yang disebut opening bank atau issuing bank. Sedangkan bank eksportir merupakan bank pembayar terhadap barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini, eksportir berhubungan dengan bank pembayar atau disebut dengan advising bank. Nah, adapun pelaku LC, applicant atau pemohon kredit adalah importir atau pembeli yang mengajukan aplikasi LC. Beneficiary adalah eksportir penjual yang menerima LC. Issuing bank atau opening bank adalah bank pembuka LC. Advising bank adalah bank yang meneruskan LC, yaitu bank correspondent agen yang meneruskan LC kepada beneficiary. Bank tidak bertanggung jawab atas isi LC dan hanya bertindak sebagai perantara.
Confirming bank adalah bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan issuing bank dan menjamin sepenuhnya pembayaran. Paying bank adalah bank yang secara khusus ditunjuk dalam LC untuk melakukan pembayaran dan beneficiary berkewajiban menyerahkan dokumen kepada bank tersebut. Carrier adalah pengangkut barang yang dikirim perusahaan pelayaran dan penerbangan untuk di beberapa negara dengan perbatasan darat, bisa juga di perusahaan angkutan. Adapun mekanisme LC, yaitu ada atau siklus mekanisme LC, buyer, importer, application, ada isu bank, opening bank, seller, exporter, beneficiary, ada advising bank atau nego bank. Nah, di dalam siklus ini ada pun sales contract, ada aplikasi, ada isu LC, ada advis LC, ada goods, ada dokumen reimbursement dan klaim. Adapun pendebatan dokumen, ada payment. Mungkin itu aja siklus dari mekanisme LC.